Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi secara virtual melalui video rekaman perkuliahan, metode penelitian dan statistik. Ini adalah materi terakhir kita di pertemuan yang ke-14. Di sini saya akan menyampaikan teknik untuk membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik adik-adik sekalian, izinkan saya untuk share screen. Nanti saya akan sampaikan, jelaskan cara untuk membuat kesimpulan. Kemudian setelah itu kita akan berikan contoh kesimpulan dari artikel jurnal yang telah dipublikasikan oleh tim kami. Nanti adik-adik bisa merujuknya sebagai bahan untuk belajar membuat kesimpulan. Baik adik-adik yang berbahagia, yang semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Kesimpulan itu bisa didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Nah, kesimpulan yang sering kita gunakan ini biasanya kita tuliskan pada bab 5 dari suatu karya ilmiah yang merupakan hasil akhir ya yang menjelaskan keseluruhan intisari dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, apa bedanya kesimpulan ini dengan abstrak? Kalau abstrak itu menjelaskan seluruh isi artikel yang kita tulis, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pendahuluan sampai dengan hasil dan pembahasan. Kalau kesimpulan ini hanya menyimpulkan dari hasil yang kita dapatkan. Jadi tidak lagi kesimpulan ini menjelaskan pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya, tidak lagi menjelaskan metode, tetapi langsung menyampaikan hasil yang didapatkan. Itu pun disampaikan secara ringkas, yang merupakan intisari dari penjelasan di bagian hasil dan pembahasan. Ada 3 teknik untuk membuat kesimpulan. Yang pertama adalah teknik generalisasi, yaitu membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Ya, jadi ini disebut sebagai teknik generalisasi. Jadi kalau ada satu kondisi khusus yang dijelaskan, khusus, jadi kasus-kasus khusus, ada beberapa kasus khusus, kemudian di situ digeneralisasi menjadi satu kesimpulan umum. Itu disebut sebagai teknik generalisasi. Kemudian ada yang disebut dengan teknik analogi, yaitu membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lain yang serupa. Ya, jadi kalau ada pembahasan satu dari hasil yang didapatkan, kita bisa analogkan, kita bisa bandingkan dengan kasus-kasus yang memang serupa. Ya, hasilnya bisa kita analogkan. Oke, misalkan apa namanya? Ketika kita melakukan penelitian, ya, misalkan untuk satu kasus tertentu, ya, kita contohkan, misalkan kita melakukan penelitian
yang sekarang sedang tren, yaitu terkait dengan virus corona, misalkan, ketika orang melakukan penelitian tentang virus corona, itu ditemukan fakta, misalkan virus corona ini mirip dengan virus corona yang pernah terjadi di waktu sebelumnya. Ya, maka kita bisa menganalogkan. Ya, kita membuat analog. Oh, ternyata virus corona di masa sebelumnya ini bisa atau sifatnya seperti ini. Nah, sehingga kita bisa analogkan, oh, virus corona yang sekarang ini mungkin sifatnya tidak jauh dari virus-virus corona yang sudah ada sebelumnya. Atau mungkin penyebaran virus corona di daerah yang populasinya hampir sama, mirip dengan Indonesia, gaya hidup masyarakatnya hampir sama dengan di Indonesia, misalkan di India. Ya, kita bisa analogkan bagaimana penyebaran virus corona di India dengan di Indonesia. Sekarang di Indonesia sedang terjadi penyebaran virus corona secara besar-besaran. Nah, ini juga terjadi di wilayah lain sebelumnya. Nah, ini pola-pola seperti ini di dua kondisi yang serupa, ini bisa kita analogkan. Ini teknik analogi. Kemudian ada teknik sebab akibat, yaitu menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Jadi kita bisa menyatakan suatu kesimpulan dengan menjelaskan dulu sebabnya, baru kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Mungkin dari hasil penelitian, kita bisa mengidentifikasi sebab dan akibat dari satu kejadian. Oke, misalkan sebabnya kalau dalam kasus virus corona karena banyaknya kerumunan misalkan atau banyaknya orang yang bermigrasi berpindah dari luar negeri ke dalam negeri sehingga terjadi penyebaran virus corona eh, yang terdiri dari beberapa varian baru, misalkan varian Delta. Ya, jadi sebabnya adalah karena ada migrasi dari luar negeri ke dalam negeri, jadi warga dari luar negeri ke dalam negeri ke Indonesia. Kemudian akibatnya ada varian-varian baru virus corona yang mempercepat penyebaran di Indonesia. Nah, ini disebut juga dengan teknik sebab akibat. Ini adalah contoh dari teknik generalisasi. Ini sebelah kiri ini adalah hasil, kemudian di sebelah kanan ini adalah kesimpulan. Nanti kalian bisa membaca ini di Bebas Umpo. Ya, ini akan saya share materinya di Bebas Umpo. Kemudian ini adalah contoh dari teknik analogi mengibaratkan atau membandingkan antara dua hal yang serupa. Kemudian teknik sebab akibat, ya ini contoh teknik sebab akibat, kita menyatakan sebab, kemudian menyatakan akibat dari timbulnya sebab tersebut. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, bahwa isi dari kesimpulan itu yang perlu diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, bahwa kesimpulan yang kita buat itu harus menjawab permasalahan. Ya, jadi hasil dari penelitian ini yang kita lakukan itu harus menjawab dari permasalahan. Jadi permasalahan yang kalian sampaikan di bab 1, itu misalkan di situ ada 2 poin atau 3 poin atau 4 poin atau beberapa poin, maka isi dari kesimpulan itu harus menyampaikan atau menjelaskan hasil yang didapatkan yang mana itu menjelaskan atau merupakan jawaban dari poin-poin yang ada di rumusan masalah atau rumusan permasalahan. Ya, ini mohon bisa diperhatikan betul-betul ya. Jadi isi dari kesimpulan itu harus menjawab rumusan permasalahan. Kemudian yang kedua,
Kesimpulan itu disusun dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, namanya saja kesimpulan. Ini merupakan intisari dari hasil dan pembahasan yang telah didapatkan. Kemudian, karena ini intisari, maka harus disusun secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian di dalam kesimpulan, itu kita tidak perlu menjelaskan data. Data itu sudah dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Itu dijelaskan secara panjang lebar, cukup hasilnya seperti apa, langsung disimpulkan. Kesimpulan dari hasil yang data yang kita peroleh itu langsung disimpulkan. Jadi kita tidak lagi menjelaskan data yang berupa grafik, data yang berupa angka-angka di tabel dan seterusnya, tidak. Kita langsung menyimpulkan dari data yang diperoleh itu apa, intinya apa, itu yang disampaikan di kesimpulan. Nah, kemudian kalau intinya apa, kemudian implementasinya seperti apa, atau akibatnya bagaimana, itu yang nanti kita sampaikan di bagian kesimpulan, atau alasannya kenapa ya bisa mendapatkan hasil seperti itu. Itu kita sampaikan di kesimpulan secara singkat, padat, dan jelas, dan itu nanti yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan di bab 1 di bagian rumusan masalah. Atau kalau di artikel jurnal, maka itu rumusan masalah sudah teruraikan di bagian pendahuluan. Baik, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyusun atau menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian kita, baik itu pada laporan skripsi, laporan penelitian, maupun di artikel jurnal. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat contoh, ya, kita lihat contoh dari ini penarikan kesimpulan. Kita lihat contoh dari kesimpulan. Ini misalkan, ini adalah artikel kami yang berjudul Investigasi Mekanisme Korosi pada Pipa Pemanas Udara di Pabrik Gula Pagotan Madiun. Nah, di sini hasil pembahasan dijelaskan terkait dengan mekanismenya seperti apa. Nah, kemudian dari hasil dan pembahasan itu ditarik kesimpulan seperti ini. Cara penyampaiannya, dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa telah terjadi korosi pada permukaan dalam pipa saluran pemanas udara, seperti yang telah diamati dari hasil hasil pengamatan. Karat yang terbentuk akibat korosi telah menyebar merata di seluruh permukaan bagian dalam pipa yang telah digunakan selama 570 hari. Ya, ini adalah kesimpulan dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan juga menunjukkan adanya pengelupasan permukaan pipa akibat korosi. Ini juga hasil pengamatan. Ya, pengamatan struktur mikro. Dari hasil pengamatan XRD, kita menemukan produk korosi FeOOH yang terbentuk dari reaksi antara besi di permukaan logam dengan ion OH- yang merupakan hasil reaksi antara air sisa ampas tebu dan oksigen. Kemudian senyawa Fe3O4 yang merupakan hasil korosi terbentuk dari reaksi antara FeOOH dan Fe2+ di permukaan pipa. Ya, jadi di sini ini sudah menjawab dari rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana mekanisme korosi yang terjadi pada pipa saluran pemanas udara. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Ya. Di sini mekanismenya sudah dijelaskan, kemudian korosinya juga sudah teramati, serta mekanisme sudah
disampaikan secara singkat dan padat, singkat, padat, dan jelas di bagian kesimpulan. Baik adik-adik sekalian, nanti kalian juga bisa membaca artikel ini di Bebas Umpu, silahkan bisa di-download, dipelajari, dan dijadikan bahan ya untuk nanti kalian belajar bagaimana cara menarik kesimpulan yang baik dan benar. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit, virus, dan penyakit-penyakit yang lain, dijauhkan dari musibah dan bencana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.